pagi pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Iya, saya itu pulang dari rehab loh, Pak. Kamu tahu di mana? Itu dompet kamu kan? Iya, Pak. Untuk ketiga kalinya, seorang PNS yang kebal hukum di Tulang Bawang ditangkap polisi karena menyambi menjual narkoba. Puluhan tahun warga dua dusun di Desa Pagar Dalam, pesisir barat, mengonsumsi air sungai. Pantai Paku yang mempesona di Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus belum tersentuh perhatian pemerintah. Iya, saya itu pulang dari rehab loh, Pak. Kamu tahu di mana? Itu dompet kamu kan? Iya, Pak. Sudah 2 kali ditangkap karena kasus narkoba oleh Polda dan BNN Lampung. Rupanya tidak membuat jera PNS bernama Agus Woto, warga Kecamatan Menggala, Tulang Bawang. Kami siang Agus kembali ditangkap untuk ketiga kalinya karena kasus narkoba. Agus ditangkap karena mengedarkan narkoba. Polisi menyita 3 bungkus sabu-sabu siap edar. Penangkapan Agus berdasarkan dari laporan ke polisi oleh masyarakat yang resah atas peredaran narkoba di wilayah Menggala. Kamu siapa namanya? Agus. Status tersangka ini ada oknum dari pegawai negeri sipil di Tulang Bawang. Untuk barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang kami amankan ada 3 paket narkotika jenis sabu yang siap edar. Untuk pasal yang diterapkan? Pasal yang kami terapkan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009. Ancaman maksimal 20 tahun penjara. Anehnya meski 2 kali jadi terpidana narkoba, namun Agus Woto tidak dipecat sebagai PNS dan masih aktif bekerja di Pemda Tulang Bawang. Ini pun dipertanyakan masyarakat atas tidak tegasnya pemerintah yang sedang memerangi narkoba. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kamu siapa namanya? Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda, izin melaporkan. 2 penjamret ditangkap polisi lalu lintas Polres Lampung Selatan Rabu malam. Tersangka bernama Irawan, 33 tahun, dan Oki Ramadhani, 19 tahun, warga Kalianda, Lampung Selatan. Kedua tersangka diserahkan ke SPKT untuk dilakukan pemeriksaan dan penerima laporan. Keduanya ditangkap setelah menjamret tas seorang wanita yang mengendarai motor di jalan lintas Sumatera Kalianda. Korban langsung melaporkan ke polisi yang sedang berpatroli. Irawan dan Oki akhirnya ditangkap tak jauh dari lokasi penjamretan. Keduanya membuang tas korban yang dirampasnya saat mengetahui dikejar polisi. Pada saat mendekati gedung BNN, itu ada orang berteriak, minta tolong, Pak, ada jambret Pak sana Pak. Nah, dengan sigap anggota kita melakukan pengejaran terhadap pelaku yang membawa kendaraan bonceng 2 ke arah Sidomulyo. Nah, pada saat di kantor BNN di sebelum Merak Blantung, kita melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersebut. Polisi menyita motor tersangka dan tas korban. Atas perbuatannya, Irawan dan Oki terancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Komplotan pencuri perhiasan yang menyamar sebagai petugas pendata bantuan sosial ditangkap polisi sektor Panjang, Bandar Lampung Kamis siang. Tersangka bernama Komsin alias Gembrot, Muhadi dan Hendrik, warga Jagabaya 2, Bandar Lampung.
Ketiga tersangka ditangkap setelah sepekan dilaporkan ke polisi karena menggasak perhiasan milik seorang wanita lansia di Kecamatan Panjang. Tersangka mengiming-imingi korban akan mendapatkan bantuan sosial. Untuk meyakinkan korbannya, tersangka meminta melepaskan kalung dan cincinnya karena akan difoto. Saat korban lengah diajak mengobrol, tersangka mencuri perhiasan korban. Menawarkan bantuan sosial kepada korban, namanya Ibu Sudarti, di salah satu warung. Lanjut untuk melepaskan cincin ataupun gelang yang saat itu dipakai oleh korban, dengan maksud meyakinkan agar mendapat bantuan tersebut. Selain itu, pelaku juga meminta di sini kartu keluarga. Perhiasan hasil curian tersangka itu telah dijual dan uangnya dibagi oleh Kosim, Muhadi, dan Hendrik. Kerugian korban 20 juta rupiah. Polisi menyita ponsel, motor, dan kartu keluarga korban yang sempat diminta oleh para tersangka. Atas perbuatannya, petugas pendataan Bansos Gadungan ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pun. Tim penyidik Polres Pringsewu Kamis siang menggelar olah TKP kasus pembuangan mayat bayi di Desa Parirejo, Kecamatan Gadingrejo. Mayat bayi laki-laki itu dibuang pelaku di tempat sampah belakang rumah warga yang berdekatan dengan sawah. Dari olah TKP ini, polisi menyita kain yang digunakan tersangka membungkus mayat bayi sebelum dikubur dangkal di tempat sampah. Pembuang bayi itu adalah RPC, berusia 21 tahun, ibu kandung bayi. Menurut polisi, RPC sengaja menggugurkan kandungannya di usia 8 bulan untuk menghilangkan aibnya. Sebab bayi yang dikandungnya hasil hubungan intim di luar nikah dengan pacarnya. Bayi digugurkan di Bandar Lampung dan mayatnya dibuang di kampung halamannya di Pringsewu. Polisi masih mengembangkan penyidikan kasus ini untuk mengetahui keterlibatan pacar tersangka yang diduga menyuruh menggugurkan kandungan. Berapa jam dari itu jarak ke kontraksi? Ya, dia melakukannya di Bandar Lampung. Dia mendapat informasi bahwa ada obat-obat keras yang bisa menggugurkan. Kemudian dia putuskan untuk mendapatkan obat tersebut. Kemudian dia minum di penginapan, salah satu penginapan di Bandar Lampung sampai dengan gugur, dan setelah bayinya keluar kemudian dibawa kembali dan dikuburkan. Bayi laki-laki di tempat sampah pertama kali ditemukan oleh seorang warga Desa Parirejo, Kecamatan Gadingrejo yang akan berburu belut di sawah Selasa malam. Tubuh bayi sudah rusak, diduga sudah 3 hari meninggal dunia. Tak sampai 24 jam penyelidikan, polisi menangkap pembuang bayi itu yang rupanya juga warga Desa Parirejo, Kecamatan Gadingrejo. Atas perbuatannya, tersangka terancam 9 tahun penjara. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.